Berbicara masalah keuangan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Karena sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video-video berikutnya, di video-video yang sebelumnya, semua sesuatu yang ada di dunia ini hampir bisa diselesaikan dengan mudah apabila ada uang. Oleh karena itu, beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait masalah keuangan yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Seharusnya pendapatan harus berbanding lurus dengan pengeluaran, atau pengeluaran itu harus sama dengan pendapatan. Kalau boleh, pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Oleh karena itu, saya saranin jangan beranjak dari mana-mana, kita tonton sampai habis. Kita kaji lebih dalam selepas video yang satu ini. Oke, gini. Bagaimana sih cara mengelola keuangan yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan atau pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran? Ada sekitar 5 hal atau 5 poin yang harus kita hindari apabila mau keuangan Anda tetap sehat. Pertama adalah hindari atau hentikan menggunakan kartu kredit. Kenapa demikian? Karena setiap bulannya ketika kita selalu menggunakan kartu kredit, maka kita akan dituntut untuk bayar. Tidak lepas dari itu. Tidak henti di sana. Selain kita dituntut untuk bayar, kita juga dituntut untuk tepat waktu. Kenapa kita juga dituntut untuk bayar tepat waktu? Karena kalau kita kredit, kalau kita tidak bayar tepat waktu, maka kita akan nunggak. Lah, kita akan dikenakan biaya denda, biaya keterlambatan. Kita akan kena dengan denda keterlambatan kita. Oleh karena itu, biar keuangan kita tetap sehat, maka hindari atau hentikan menggunakan kartu kredit. Karena kalau ketika kita minjam, maka kita harus bayar. Itu idealnya. Itu yang pertama. Kedua adalah batasi cicilan maksimal 30% daripada pendapatan. Kalau kita sudah terlanjur yang namanya menggunakan cicilan atau kredit, harus 30% dari pendapatan. Kenapa harus 30%? Itu maksimal. Karena kalau kita maksimal atau lebih dari 30% daripada pendapatan digunakan untuk cicilan, maka pendapatan yang dikhususkan ke pos-pos yang lain atau pendapatan yang dikhususkan terhadap untuk membeli suatu barang yang lain atau digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu akan dimakan habis oleh cicilan. Oleh karena itu, batasi maksimal 30% dari penghasilan atau pendapatan. Yang ketiga, sisakan satu aplikasi belanja online di ponsel Anda. Dulu kalau orang mau belanja atau beli sesuatu kebutuhan, kita harus pergi ke pasar, kita harus pergi ke suatu tempat. Kalau sekarang dengan berbagai kecanggihan
berbagai dengan adanya adanya aplikasi belanja online di marketplace, di gadget, di HP dan lain segala macam. Sekarang dunia sekarang sudah ada banyak aplikasi belanja online. Contoh, ada TikTok Shop, ada Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain segala macam. Jadi sisakan satu aplikasi di ponsel Anda, satu aplikasi belanja online di ponsel Anda. Rentan kalau cewek atau perempuan menggunakan ponsel, di HP-nya bukan cuma satu aplikasi, tetapi ada beberapa aplikasi, dan di berbagai aplikasi itu biasanya sudah ada hal-hal atau benda yang mau dibeli. Contoh, sudah ditaruh di belanja atau sudah ditaruh di keranjang kuning. Tinggal nunggu gajian, langsung kemudian di check out. Jadi salah satu penyebab terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan itu belanja yang tidak dikontrol, belanja yang tidak karuan, lalu kemudian belanja sesuka hati, belanja cuman ngeklik di HP dan lain segala macam, belanja tidak usah pergi ke tempat, cuman duduk diam atau bahkan tiduran di rumah bisa belanja. Itu merupakan penyebab terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jadi, agar pendapatan itu lebih maksimal atau balance maksimal, setidaknya balance antara pengeluaran dan pendapatan, maka sisakan atau hapus semua aplikasi belanja online di ponsel Anda. Yang keempat, pangkas biaya transportasi. Pangkas biaya transportasi di sini maksudnya adalah hindari membayar transportasi yang lebih karena mengejar kenyamanan, karena mengejar lebih cepat, lebih cepat sampai, misalkan. Contoh, misalkan kita mau bepergian, kita pakai ojek online yang pembiayaannya atau transportasinya lebih mahal daripada transportasi umum, bis misalkan, maka hindari itu. Hindari menggunakan transportasi yang biayanya lebih tinggi. Contoh, kalau kita menggunakan transportasi umum, contoh seperti di sini bis umum misalkan atau kereta, ini lebih murah daripada menggunakan ojek online. Dari sekitar 10 kilo, maka menggunakan ojek online lebih mahal daripada menggunakan transportasi umum. Perbandingannya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat, katakanlah 10 kilometer, kalau menggunakan ojek online, maka pembiayaannya bisa 50 bahkan 60 ribu. Itu kalau menggunakan ojek online. Tetapi kalau menggunakan transportasi umum, maka pembiayaannya lebih murah. Misalkan dari 10 kilometer itu bisa menghabiskan 7.000 ke 10.000. Itu
itu sudah menghemat beberapa pembiayaan. Kalau keinginan belum tentu kebutuhan. Yang namanya keinginan bisa dipenuhi dan bisa tidak dipenuhi. Yang namanya keinginan bisa diwujudkan dan bisa tidak diwujudkan. Itu keinginan. Maka yang kelima jadi hindari hal-hal yang menghabiskan atau mengeluarkan lebih banyak tetapi penggunaannya sama. Penggunaannya sama dan manfaatnya itu sama. Pakai ojek online dan pakai transportasi umum itu kan kegunaannya dan manfaatnya itu sama. Tetapi dari segi pembiayaan lebih mahal daripada transportasi umum. Maka idealnya lebih diutamakan untuk menggunakan transportasi umum, karena hal itu akan membantu mengurangi pengeluaran keuangan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Pastinya kita sudah bisa menentukan dan pastinya kita sudah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan di sini merupakan sebuah atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Kalau keinginan, ini bukan hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah mencari pendapatan. Yang nomor 6 adalah mencari pendapatan tambahan. Nah, bagaimana cara mencari pendapatan tambahan? Mencari pendapatan tambahan itu merupakan suatu yang sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena hal itu sangat membantu terhadap keuangan. Hal itu sangat membantu terhadap mainnya keuangan. Hal itu sangat membantu terhadap keuangan setiap bulannya. Setiap pekerjaan, setiap seseorang yang bekerja dimanapun, di tempat manapun, itu bisa mencari pendapatan tambahan. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui caranya bagaimana cara mendapatkan pendapatan tambahan, maka nantikan dan saksikan video saya di berikutnya, tentunya di channel ini. Barangkali cuma itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur, salam sukses di usia muda.